Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada qudwah dan tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kami akan menyampaikan suatu muhadarah yang berjudul Bulan Sya'ban yang terabaikan. Bulan Sya'ban yang terabaikan. Kini kita tengah berada di bulan Sya'ban, dan malam ini adalah malam yang ke-6 di bulan Sya'ban. Demikianlah hari demi hari, bulan demi bulan berlalu dengan sangat cepatnya. Rasa-rasanya belum lama Ramadan yang lalu, kini tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala mempersilih gantikan waktu, semuanya ada hikmah dan pelajaran. Dan di berbagai kesempatan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan sebagai hal yang akan menambah keutamaan, kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka daripada itu, seorang hamba manakala ia senantiasa merenungkan hari-hari, bulan-bulan dan tahun berganti tahun, ini akan memberikan manfaat bagi dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih gantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah
baik tatkala berdiri, baik ketika duduk, berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Maka dengan hal tersebut mereka pun mengucapkan, Rabbana ma khalaqata hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau, peliharalah kami dari azab api neraka. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya mengambil pelajaran di setiap berlalunya waktu, hari, bulan dan tahun. Kini kita berada di bulan Sya'ban, dan tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat dan pembebasan dari api neraka. Iya. Namun ya, sebelum itu tentu saja Ramadan didahului dengan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Sya'ban dikatakan Sya'ban dari kata sya'b, yang dalam bahasa Arab artinya kelompok. Jadi Sya'ban secara bahasa artinya kelompok. Kenapa dinamakan Sya'ban? Ya, disebutkan bahwa dulu orang-orang Arab di bulan Sya'ban mereka berkelompok-kelompok. Mereka berkelompok-kelompok, ya, berpisah-pisah dalam rangka untuk mengambil air, mencari air di lembah-lembah dan di berbagai tempat setelah mereka melewati bulan Rajab. Ya, tentu dimaklumi bersama bahwa dahulu, apalagi di zaman itu, di negeri tersebut air sangat susah untuk didapatkan. Maka di bulan Sya'ban manusia terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok untuk menemukan air. Ya, kelompok itulah yang diambil darinya kata Sya'bun sehingga menjadi Sya'ban. Maka dikenal di bulan tersebut karena manusia berkelompok-kelompok, mereka berpencar-pencar mencari air, maka mereka pun atau bulan tersebut pun dinamakan dengan bulan Sya'ban. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Bulan Sya'ban ini termasuk dari bulan-bulan yang di dalamnya terdapat keutamaan untuk beramal. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan bulan Sya'ban untuk banyak beramal. Salah satu amalan yang beliau lakukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan ini sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, bahwa Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan dari bulan-bulan yang ada melebihi puasamu di bulan Sya'ban. Ya, artinya di selain Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bulan Sya'ban untuk beliau berpuasa di bulan tersebut, dan beliau memperbanyak puasa di bulan itu. Ya, sahabat Usamah bin Zaid bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Mengapa dengan bulan Sya'ban?" Maka Rasulullah mengatakan, menyebutkan illah dari hal tersebut, kata beliau, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan di mana banyak manusia lalai darinya sehingga mengabaikan bulan Sya'ban. Itulah bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang dihimpit dengan dua bulan agung. Yang pertama bulan Rajab yang merupakan bulan haram, dan bulan Ramadan yang merupakan sayyidul syuhur, pimpinan dan penghulunya segala bulan. Iya. Kalau bulan Rajab manusia banyak mengingatnya sebab itu adalah bulan haram.
Bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Manusia banyak mengingat bulan Ramadan. Tetapi yang berada di antara Sya'ban dan Ramadan ini sering terabaikan. Ini sering terlupakan. Bahkan ada sebagian orang yang berpikir, ya, tidak lama lagi kita akan mendapatkan bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Ya, mumpung belum sampai bulan Ramadan, ya sudah kita puas-puaskan saja untuk lalai. Puas-puaskan saja untuk bermaksiat, naudzubillah. Gampang nanti kalau Ramadan kita bertaubat kepada Allah, katanya. Seakan-akan dia tahu bahwa umurnya akan sampai bulan Ramadan. Dan seakan-akan dia bisa menjamin dirinya kalau sudah sampai di bulan Ramadan, dia bisa beramal di bulan Ramadan, memperbaiki dirinya dan bertaubat kepada Allah. Dan seakan-akan dia tahu bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah nanti di bulan Ramadan. Sebagian orang mungkin berpikir yang seperti itu. Nah, maka Rasul menyebutkan bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Nah, beliau ingin menyebutkan bahwasanya tatkala manusia berada di dalam kelalaian dan kita mampu untuk memperbanyak ibadah di saat yang seperti itu, maka amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang beliau sebut. Bulan di mana manusia banyak lalai darinya. Kemudian beliau juga menyebutkan wa huwa syahrun turfahu fihi al-a'mal ila rabbil alamin azza wa jalla fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Kata Nabi SAW, dan di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal saleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Maka aku sangat cinta manakala amalku diangkat oleh Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, ini dua hal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban? Yang pertama, dikarenakan bulan ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Bulan yang banyak diabaikan oleh manusia. Beramal di bulan ini pahalanya berlipat ganda. Yang kedua, bulan ini adalah bulan diangkatnya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat baik manakala seorang tatkala amalnya diangkat, dia pun melakukan amal-amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya ibadah puasa. Seperti halnya ibadah puasa. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita kelalaian ini adalah perkara yang dibenci. Kelalaian merupakan perkara yang akan membinasakan seseorang, bahkan menjadikan sebab kita terjerumuskan ke dalam jurang api neraka wal iyadzubillah. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan tentang penghuni neraka jahanam, Allah katakan apa? Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam, kebanyakannya penghuninya adalah jin dan manusia. Bagaimana sifat mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk berfikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tak gunakan untuk melihat. Walahum adanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga, tapi mereka tak gunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Maka mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Lalu Allah tutup ayatnya dengan mengatakan mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini menunjukkan bahwa kelalaian inilah yang menyebabkan seseorang itu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang terfitnah dengan dunia sehingga ia tidak mengetahui kehidupan akhirat, itu dicela oleh Allah di dalam Quran. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang hanya mengetahui perkara yang zahir dari kehidupan dunia, sementara terhadap negeri akhirat mereka adalah orang yang banyak-banyak lalai. Mereka adalah orang yang banyak lalai. Maka kelalaian adalah perkara yang dibenci di dalam agama kita.
Nah, di bulan ini tatkala manusia banyak lalai, kita mampu beribadah kepada Allah, maka di situ keutamaan yang besar yang kita akan dapatkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya disebutkan bahwa amal ibadah itu akan semakin berlipat ganda manakala kita lakukan di saat-saat banyak manusia terlupakan olehnya. Ya, kita tahu keutamaan orang yang melakukan qiyamul lail, salat tahajud. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seutama-utama salat, afdhalus salati ba'dal fardhah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah salat 5 waktu adalah qiyamul lail. Salat di malam hari. Kenapa dia dijadikan sebagai salat yang utama? Ya sebab salat di waktu itu salat di mana manusia banyak lalai. Manusia terletap dengan tidurnya. Ya, manusia terlalaikan dengan mimpi-mimpinya. Ya. Maka di saat seperti itu manusia, sebagian orang ada yang bangun menegakkan ibadah kepada Allah, maka keutamaannya akan semakin besar. Dan lihat bagaimana Rasulullah juga menyebutkan keutamaan orang yang memasuki pasar dan berdoa dengan doa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar, wa qala, lalu dia berkata, berdoa ketika masuk pasar. Ini doa ini hendaknya kita ingat-ingat pada saat kita masuk pasar. Apa doanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia masuk pasar kemudian dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang mungkin semua dari kita sudah menghafalkannya. Nah, kata Nabi, siapa yang mengucapkan doa ini ketika masuk pasar, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Allah akan tuliskan untuknya 1000 kali 1000 kebaikan. Berapa itu? 1000 kali 1000? Hah? Berapa ya? 1000 kali 1000 berapa? 1 juta kebaikan. Dan Allah akan hapus darinya 1000 kali 1000 kejelekan. Berapa? 1 juta kejelekan. Ini hadis Nabi, Pak. Rugi kalau kita sering masuk pasar baru tidak ucap doa ini. 1000 kali 1000, 1 juta kebaikan. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, Nabi tidak menyebutkan berzikir ketika masuk masjid pahalanya seperti ini, tidak. Tapi justru ketika masuk pasar. Kenapa? Karena kalau orang berzikir masuk masjid wajar. Orang mau masuk masjid untuk tidak mungkin untuk maksiat kan? Untuk ibadah kepada Allah wajar. Orang berzikir di masjid itu wajar. Tapi hebat kalau dia masuk pasar juga berzikir. Biasanya orang lalai di pasar itu. Tapi kalau dia mampu manfaatkan itu untuk berzikir, pahalanya seperti itu. Apa tadi doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu. Nah, ini tambahannya. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi luar biasa. Nah, salah satu sebab kenapa kok bisa besarnya pahala bisa kita dapatkan, karena itu di saat manusia banyak lalai. Bulan Sya'ban, apa tadi kata Nabi? Bulan yang banyak manusia lalai. Beramal di bulan ini pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian apa? Nabi juga menyebutkan di bulan Sya'ban adalah bulan tatkala amal-amal ibadah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 keadaan di mana amal kita diangkat oleh Allah. Yang pertama,
pada setiap harinya. Pada setiap harinya, yaitu di siangnya pada waktu selesai sholat asar, dan pada waktu subuhnya selesai dari sholat subuh, sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di saat waktu asar dan di saat waktu subuh, amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap harinya. Yang kedua, setiap pekannya. Dijelaskan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa di hari Kamis. Kenapa? Kata Nabi SAW, daka yaumun tu'radu fihi al-a'mal. Itu adalah hari di mana amal soleh diperhadapkan di hadapan Allah. Hari Kamis, makanya aku berpuasa pada hari Kamis. Nah, pada setiap pekan amal kita diangkat oleh Allah hari apa? Di hari Kamis. Dan pada setiap tahunnya itu yang ketiga, amal ibadah diangkat oleh Allah kapan? Di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Dan yang keempat, kata para ulama, amal ibadah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu sekali dalam seumur hidup, yaitu ketika kita meninggal dunia. Semua amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau punya amal ibadah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang ada yang keliru di dalam memahami hadis ini. Ada sebagian yang mengatakan ini bulan tutup buku catatan amal katanya. Ya, dan ini terkadang tersebar juga di sebagian media-media, terkadang ya melewati WhatsApp atau apa, bulan tutup amal katanya. Ya, padahal Nabi tidak bilang seperti itu. Nabi katakan apa? Itu bulan di saat amal soleh diangkat sama Allah. Bukan bulan tutup amal, bukan. Dan tidak ada di dalam istilah Islam itu istilah tutup catatan amal, tidak ada. Ya. Yang ada itu amal ibadah itu terus menerus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam, sampai kapan kita berhenti untuk beramal? Kata Imam Ahmad, sampai kamu letakkan kakimu di dalam surga. Berhenti sudah beramal. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, kenapa? Syaitan akan terus menggoda anak cucu Adam dan tak akan berhenti untuk menggoda anak cucu Adam. Setan tidak pernah tidur, Pak. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai Imam, apakah iblis itu juga tidur? Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau iblis bisa tidur, kita bisa mendapati waktu istirahat dari iblis itu. Mereka tidak tidur, senantiasa menggoda anak cucu Adam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua perkara di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Dan ini dijelaskan dalam beberapa riwayat yang sangat banyak. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh, melainkan hanya di 1 bulan saja, yaitu bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa di suatu bulan, melebihi puasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, kana aktsaru siyamihi fi Sya'ban. Yang paling banyak dari puasanya Nabi adalah puasa di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu kan di setiap bulan sering berpuasa. Puasanya Nabi Senin Kamis, ya kan? Tetapi dari bulan-bulan yang ada, yang paling banyak Nabi berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Nah, bahkan dikatakan juga dalam riwayat Bukhari, kana yasumu Sya'bana kullah. Nabi itu berpuasa Sya'ban seluruhnya. Dalam riwayat Muslim dikatakan, kana yasumu Sya'bana kullah, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi itu berpuasa Sya'ban seluruhnya. Nabi itu berpuasa Sya'ban kecuali ya dia beberapa hari yang beliau tidak berpuasa di hari tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Dalam riwayat Imam An-Nasai juga dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, kana ahabbu syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasuma Sya'ban. Adalah bulan yang paling dicintai oleh Nabi untuk beliau berpuasa di bulan itu adalah Sya'ban. Kana yasiluhu bi Ramadan. Beliau biasa nyambung puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Artinya beliau berpuasa di bulan Sya'ban, banyak harinya beliau berpuasa, kemudian setelahnya bulan Ramadan. Nah, di dalam beberapa riwayat ini ya disebutkan Nabi berpuasa Sya'ban seluruhnya. Sebagian riwayat dikatakan Nabi puasa Sya'ban di kebanyakan harinya. Yang mana yang benar? Apakah Nabi puasa Sya'ban sebulan penuh atau di kebanyakan harinya? Kata para ulama, yang benar Nabi itu puasa Sya'ban di kebanyakan harinya, walaupun tidak full 1 bulan, tapi di kebanyakan harinya lebih banyak Nabi puasa. Ya. Loh, kenapa ada yang menyebutkan Nabi puasa Sya'ban seluruhnya? Nah, itu orang Arab biasa mengungkapkan kalau di suatu bulan mereka banyak melakukan suatu amalan tertentu, mereka katakan mereka melakukan amalan tersebut di 1 bulan penuh. Padahal maksudnya di kebanyakan hari-harinya, bukan 1 bulan penuh. Nah, ini maksudnya. Jadi tidak bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Sya'ban ini bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa. Ya, sebagian ulama juga mengistilahkan puasa Sya'ban itu ibaratnya seperti qobliyahnya Ramadan. Sebagaimana puasa Syawal, 6 hari Syawal itu ibaratnya seperti puasa ba'diyahnya Ramadan. Ya, kalau kita mungkin hanya kenal qobliyah dan ba'diyah itu hanya dalam sholat, ternyata puasa juga ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Nah, intinya kan puasa Ramadan, qobliyahnya mana? Di bulan Sya'ban. Makanya Nabi perbanyak puasa Sya'ban. Ba'diyahnya setelah bulan Ramadan di bulan Syawal. Nabi puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Siapa yang puasa Ramadan lalu dia ikutkan puasa 6 hari di bulan Sya'ban, puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Karena setiap amalan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sebagaimana kita tahu qobliyah dan ba'diyah itu untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Nah, sama kita berpuasa di bulan Sya'ban, di bulan Syawal untuk apa? Menyempurnakan puasa Ramadan kalau terjadi kekurangan di bulan Ramadan yang telah kita lakukan dari ibadah puasa. Dan juga maksud dari puasa itu sebagai bentuk ta'ziman li Ramadan, mengagungkan bulan Ramadan. Ya, ada muqaddimahnya dulu, ada pendahuluannya dulu. Karena Ramadan itu bulan yang luar biasa, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Nah, sebelum itu ada pendahuluannya dulu, ada muqaddimahnya dulu. Nah, ini para jamaah sekalian. Makanya sebagian ulama juga mengistilahkan ya puasa Sya'ban itu ibaratnya kalau orang mau olahraga, pemanasan dulu. Ya. Namanya kalau orang mau renang atau mau olahraga ya, suatu olahraga, sebelum dia masuk inti, apa yang dia lakukan? Pemanasan dulu. Jangan langsung masuk. Ya. Nah, tapi kalau ada pemanasan dulu ya, maka akan apa namanya? Dia akan lebih nyaman lagi ketika melakukan ibadah tersebut. Nah, sama ketika apa? Sebelum memasuki Ramadan kita apa? Kita puasa dulu sebagai bentuk latihan bagi kita. Apalagi bagi mereka yang tak biasa melakukan ibadah puasa. Maka puasa Sya'ban ini ibaratnya sebagai bentuk pemanasan bagi dia, latihan bagi dia, supaya nanti masuk Ramadan, walaupun kamu katakan saya sanggup nanti bulan Ramadan saya puasa 1 bulan penuh, iya, tetapi nanti di bulan Ramadan yang dituntut dari kita bukan hanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sudah wajib,
Tapi orang yang beriman, dia ingin lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar puasa, Qur'annya dia juga khatamkan, qiyamul lailnya juga jalan. Tapi coba lihat kalau orang yang setengah mati dia puasa di bulan Ramadan, sanggup memang sanggup, tapi setengah mati, dia tidak akan bisa lagi melakukan ibadah kecuali puasa. Kecuali puasa. Nah, sementara orang yang beriman semangat dia menghidupkan malam-malamnya, menghidupkan hari-harinya di bulan Ramadan untuk betul-betul mendapatkan ampunan, pahala dan rahmat, serta dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sisi lain, para ulama juga mengungkap hikmah adanya puasa di bulan Sya'ban ini, bahwa bagi mereka yang masih punya tunggakan puasa di bulan Ramadan dulu, bulan Sya'ban terakhir, kesempatan terakhir untuk bisa mengqodoknya. Terlebih bagi kaum hawa, kaum wanita yang mungkin lebih banyak berbukanya ketimbang kaum pria. Karena kaum wanita kan lebih banyak halangannya, haid dan nifasnya, hamil dan menyusuinya. Nah, mereka kan diberikan rukhsah, boleh untuk berbuka, tapi nanti diganti di waktu yang lain. Nah, bulan Sya'ban kesempatan terakhir. Jangan sampai masuk Ramadan berikutnya sementara kita masih punya tunggakan puasa. Berdosa hukumnya, kata para ulama. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau tidak mampu mengqodok puasa Ramadan tahun lalu kecuali beliau bisa mengqodoknya di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kenapa? Limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bulan Sya'ban Nabi perbanyak puasa di bulan Sya'ban, kesempatan bagi Aisyah untuk mengqodok puasanya. Bagi siapa yang punya tunggakan puasa, nah di bulan Sya'ban ini kesempatan untuk menyelesaikan qodok puasanya tahun lalu, segera dia selesaikan supaya nanti masuk Ramadan dia siap untuk melakukan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini juga, ulama salaf dulu kalau tiba bulan Sya'ban mereka memperbanyak tilawatul Quran, mereka memperbanyak untuk membaca Quran. Kenapa? Sama seperti tadi, sebagai muqaddimahnya juga, sebagai pendahuluan. Karena bulan Ramadan bulan apa? Syahrul Quran, bulannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di bulan itu Allah turunkan Quran padanya. Nah, untuk memasuki bulan Ramadan yang di situ kita disunnahkan, dianjurkan memperbanyak Quran, bahkan menghatamkan Quran, maka latihan memang sudah di bulan Sya'ban ini. Latihan memang sudah di bulan Sya'ban ini. Ya, makanya dikatakan dari salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Salamah bin Kuhail rahimahullah, beliau katakan, kana yuqalu syahrul Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu dinamakan sebagai syahrul qurra, bulannya para qurra, bulannya para penghafal Quran. Kenapa? Di waktu itu mereka sudah mulai murojaah Quran. Nanti di bulan Ramadan mereka dipanggil membaca Quran, imam memperbanyak bacaan Quran karena nanti sholat tarawih bacaannya lebih banyak lagi. Nah, bulan Qurra itu bulannya apa? Para penghafal Quran. Juga disebutkan dari Hubayb bin Abi Thabit rahimahullahu taala, juga ulama dari kalangan tabi'in, kana idza dakhala Sya'ban qala hada syahrul Qurra. Apabila di bulan Sya'ban tiba, maka orang-orang di situ mengatakan ini bulannya para ahli qiraah, para ahli baca Quran, para penghafal Quran.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tidak sedikit para ulama di bulan Sya'ban ini mereka memfokuskan diri mereka untuk melatih bacaan Quran mereka, membuka mushaf Quran mereka, dan mereka baca Quran itu mereka mulai dari bulan Sya'ban supaya nanti masuk Ramadan sudah biasa mereka membaca Quran, menghatamkan Quran itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak di bulan ini untuk kita sudah memulai membuka mushaf kita, membaca Quran kita. Naam, untuk kita memasuki bulan Ramadan betul-betul penuh dengan kesiapan. Ada sebuah asar disebutkan dari Al Hasan bin Sahal rahimahullah. Sya'ban pernah berkata kepada Rabbnya, "Ya Rabb, ja'altani baina syahraini adhimaini, famali?" Wahai Tuhanku, Engkau telah jadikan aku di antara dua bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Kalau begitu ya Rabb, untuk aku apa? Kata Sya'ban. Maka Allah berkata kepada Sya'ban, ja'altu fika qiraatal Qur'an. Aku jadikan untukmu wahai Sya'ban bacaan Quran. Bulan untuk manusia mulai mengaktifkan bacaan Quran mereka, lebih memperbanyak bacaan Quran mereka. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ini pula ulama juga mengatakan sebagai bentuk muqaddimah, sebagai bentuk pendahuluan, sebagai bentuk di mana kita menghidupkan nanti amalan di bulan Ramadan, ya, di mana bulan Ramadan itu bulan yang juga manusia banyak melakukan qiyamul lail, salatut tarawih, maka di bulan Sya'ban kita juga sudah mulai menghidupkan malam-malam kita dengan melakukan qiyamul lail. Karena nanti di bulan Ramadan, supaya kita terbiasa melakukan ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan, kita mulai di bulan Sya'ban ini juga. Kita mulai di bulan Sya'ban ini juga. Nah, ini para jamaah yang dirahmati yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ulama salaf kita manakala sudah mendekati Ramadan, bahkan sebelum itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum masuk Ramadan supaya mereka disampaikan di bulan Ramadan. Ya. Nah, bulan ini bulan yang sudah mendekati Ramadan. Sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Setelah Sya'ban, Ramadan. Bahkan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam menentukan masuknya bulan Ramadan dikaitkan dengan bulan Sya'ban. Apa kata Nabi? Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'bana salasin. Kalau mendung tidak terlihat hilal, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Keesokan harinya otomatis sudah masuk satu Ramadan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Sya'ban ini ada juga malam yang mulia yang diistilahkan dengan malam nisfu Sya'ban. Ini salah satu malam yang mulia. Kenapa malam yang mulia? Disebutkan di dalam hadits yang sahih dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi mengatakan innallaha la yattali'u lailatan nisfa min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melihat malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, maka Allah akan mengampuni li jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk kecuali dua, al musyrik wal musyahin, orang musyrik dan orang yang bertengkar dengan saudaranya, itu tidak diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain dikatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Rabb kita akan turun ke langit dunia, ila sama'id dunya lailatan nis min Sya'ban. Kapan? Di malam nisfu Sya'ban. Nah, itu yang dikenal oleh kita malam nisfu Sya'ban. Kapan malam nisfu Sya'ban? Nisfu itu pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malam tanggal 15 Sya'ban. Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li ahlil ard, maka Allah akan ampuni semua makhluk illa musyrik au musyahin, kecuali dua golongan manusia tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama musyrik, yang kedua orang yang punya dendam,
punya pertikaian dengan saudaranya. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini, hadisnya dihasankan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, kata para ulama dianjurkan di malam nisfu Sya'ban ini kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Sebagaimana dulu ulama salaf memperbanyak amal ibadah di bulan di malam nisfu Sya'ban. Walaupun ulama juga mengingatkan tidak ada amalan-amalan khusus. Hanya dikhususkan di malam nisfu Sya'ban saja. Enggak. Tapi secara umum amalan di malam nisfu Sya'ban sangat bagus, sangat utama. Ya, sebagaimana di dalam riwayat tadi. Namun tidak ada amalan-amalan tertentu yang hanya dia tunggu di malam nisfu Sya'ban saja, yang lain dia tidak lakukan. Tidak seperti itu. Nah, ini yang diingatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya. Maka ini bulan yang dimana kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya berada di bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang kita manfaatkan untuk juga menghidupkan hari-harinya, malam-malamnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah sebagai persiapan kita menjumpai bulan Ramadan. Dan kita terus berdoa bermohon kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan, ya Allah selamatkan kami, sampaikan kami nanti di bulan Ramadan. Wa sallamna Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan itu kepada kami. Wa tasallam minhu Ramadan, dan jadikanlah amal-amal kami nanti di bulan Ramadan diterima di sisimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu dan pengetahuan kita, dan semoga kita bisa amalkan apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita ilmui. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.